Shalom. Berikut adalah protokol panduan pelaksanaan peribadahan di wilayah gereja dalam adaptasi kebiasaan baru. Ketika memasuki gedung gereja, hindarilah untuk kontak fisik seperti bersalaman dan atau berpelukan. Ucapkan salam dengan cara lain dan jangan lupa gunakan masker selama berada dalam wilayah gereja. Cucilah tangan sebersih mungkin sebelum masuk dalam gereja dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Cucilah tangan dengan tata cara mencuci tangan sesuai dengan rekomendasi WHO. Pertama, basahi tangan dengan air, lalu tuang sabun dengan tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, lalu gosok punggung tangan dan sela jari, juga gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir dan pastikan bahwa tangan telah bersih sepenuhnya dari sabun. Jangan lupa keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi air maupun sabun yang tersisa. Sambil tetap menjaga jarak aman satu sama lain, jemaat akan diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki gedung gereja. Ini wajib dilakukan untuk seluruh jemaat maupun petugas ibadah yang terlibat dalam ibadah. Isilah buku kehadiran ibadah dengan data yang benar, jelas dan rapi untuk memudahkan petugas dalam memantau kehadiran jemaat setiap minggu. Gunakan face shield dan masker dengan rapi selama ibadah berlangsung. Jemaat dipersilakan duduk di tempat duduk yang telah ditata sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Jemaat dimohon untuk tidak memindahkan dan atau menggeser kursi yang telah ditata tersebut dengan alasan apapun. Jagalah ketertiban selama ibadah berlangsung. Ketika ibadah telah selesai dilaksanakan, jemaat keluar dari gereja dengan tetap menjaga jarak aman satu sama lain. Ucapan salam tetap dilakukan dengan menghindari kontak fisik dan dilakukan dengan cara lain. Ketika jemaat telah berada di luar gedung gereja, jangan lupa untuk kembali mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan atau sabun yang telah disediakan. Untuk menghindari kerumunan, jemaat dimohon segera meninggalkan lingkungan gereja setelah selesai ibadah. Perlu jemaat ketahui, sebelum dan setelah ibadah, petugas akan membersihkan kembali gedung gereja dengan menggunakan disinfektan. Ini berlaku hingga halaman luar gereja. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan virus. Jemaat yang terkasih, mari mendukung pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru saat ini dengan sungguh-sungguh menaati protokol pencegahan dan penularan virus COVID-19 di lingkungan gereja kita tercinta. Ingatlah firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama-sama kita pasti bisa menjalani tatanan baru ini. Tuhan Yesus melindungi, Ia menyertai dan memberkati kita sekalian.
Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 3, bait 1 dan 2. Mari menyembah. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Allah Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Jemaat Tuhan, mari mengawali ibadah keluarga hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada sore menjelang malam hari ini. Kami boleh duduk tenang, duduk diam Tuhan, menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dalam ibadah keluarga di kediaman kami masing-masing. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan dimanapun kami beribadah, ada mezbah Tuhan yang didirikan untuk menyembah memuliakan nama-Mu. Tuhan hadir, memberkati, menjagai, melindungi dan menyertai kami semua ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah keluarga ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang pimpin. Kami semua juga yang melayani, terutama Bapak Pendeta kami, supaya sekali lagi isi hati Tuhan boleh disampaikan kepada seluruh jemaat di rumahnya masing-masing, sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat di rumah, kami mohon tetap berdiri. Jemaat, marilah kita membaca kitab Mazmur secara berbalasan. Berdasarkan Mazmur 57 ayat 8 sampai 11. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan.
Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat di rumah, mari menyambut Mazmur berbalasan tadi dengan menyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Ferdinand Ishak Mamangkei. Kami persilakan. Ibu bapak saudara, kita akan masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, di dalam ibadah rumah tangga kami hendak mendasari firman Tuhan. Roh Kudus bekerja menaungi melingkupi semua kami. Tuhan bersabda, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca Alkitab yang dibacakan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah.
Demikian jauh akan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah tinggal, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah tinggal. Di awal firman Tuhan, kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai 17 ini saya mengawalinya dengan dua hal. Yang pertama adalah kitab agung itu sendiri. Kitab agung adalah kitab yang paling gamblang mengekspresikan tentang cinta. Karena memang ditulis sebagai syair-syair cinta dari Raja Salomo. Lalu yang kedua, ibu bapak saudara, mungkin di antara ibu bapak saudara ada yang pernah mendengar, bahkan ibu bapak saudara tahu tentang lagu di era 70-an yang judulnya, kalau tidak salah, Jatuh Cinta Berjuta Indahnya. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. jatuh cinta berjuta indahnya, Biar putih biar hitam manislah nampaknya. dia jauh aku cemas tapi hati rindu, Dia dekat aku senang tapi salah tingkah. dia aktif aku pura-pura jual mahal, Dia diam aku cari perhatian. Oh repotnya. Lagu ini ibu bapak saudara mau menggambarkan situasi jatuh cinta di antara dua insan. Semua menjadi indah untuk dijalani bersama. Keindahan tersebut terungkap kala mereka saling mengungkapkan kekaguman melalui pujian-pujian kepada pasangannya. Seolah-olah tidak ada pribadi yang lain lagi yang lebih baik, yang lebih unggul selain pasangannya. Tidak jarang pula keluar suatu pujian yang berlebihan. Pokoknya pujian untuk pasangan yang dicintai selangit. Ibu bapak saudara umat Tuhan, mari kita ayati, mari kita renungkan. Pada ayatnya yang ke-16 saya akan bacakan buat ibu bapak saudara. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Artinya dari ayat 16 ini ibu bapak saudara
meskipun gadis itu tahu bahwa ia akan mulai kompromi, namun ia tetap tahu identitasnya, bahwa identitasnya sebagai mempelai wanita. Lalu kita lihat kata bunga bakung, berarti kemurnian hati. Dan kita lihat kata mengembalakan domba, itu berarti kita berada di luar zona kenyamanan kita. Yang kedua, kita lihat ayatnya yang ke-17, kembali saya akan bacakan untuk ibu bapak saudara. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Artinya ibu bapak saudara, ayat 17 ini bahwa kita harus bekerja sebelum malam atau sebelum tiba di malam hari. Kedua, kata kembalilah ini mau menceritakan bahwa gadis-gadis Sulam akan ditinggalkan Tuhan karena ia mau pergi, dan gadis Sulam belum siap mengikuti. Tentunya kita cari tahu kenapa ini. Hal ini disebabkan karena ketakutan diri sendiri. Hal ini bukan berarti pemberontakan, bukan berarti pembangkangan, tetapi gadis ini tahu bahwa ada perpisahan dengan dia. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pesan firman Tuhan yang mau kita lakukan baik di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita maupun dalam hidup dan kehidupan sebagai keluarga Allah, yaitu keluarga jemaat GPB Sejahtera di Kota Bandung ini. Di dalam kehidupan bergereja maupun di dalam kehidupan berumah tangga atau keluarga, seringkali kita tidak menyadari adanya rubah-rubah. Pada ayat yang ke-15 yang berkeliaran, rubah-rubah yang adalah binatang kecil, suka sekali merusak hasil panen. Rubah mampu beradaptasi dalam segala musim dan lingkungan. Cara kerjanya bergerak secara diam-diam, tetapi rubah itu sangat gesit dan hanya meninggalkan jejak. Rubah bisa dikatakan pemburu yang ulung, ahli strategi dan lihai menarik perhatian mangsa. Rubah-rubah kecil berbicara tentang persoalan-persoalan kecil yang seringkali dianggap remeh atau sepele. Tapi kalau dibiarkan dapat merusak
tatanan hidup dan kehidupan rumah tangga, dapat merusak tatanan hidup dan kehidupan persekutuan gereja Tuhan. Dapat merusak juga pekerjaan, bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kebanyakan fokus dan perhatian orang hanya tertuju pada hal-hal besar, sedangkan hal yang kecil seringkali diabaikannya. Padahal ibu bapak, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari hal yang kecil lalu terus dibiarkan dapat menjadi perkara yang besar, membahayakan. Dan kalau sudah begini, sulit kita mengatasi. Oleh karena itu, ibu bapak saudara, jangan biarkan rubah-rubah kecil itu berkeliaran. Rubah-rubah kecil itu harus kita singkirkan, karena dapat merusak kebun anggur yang sudah berbunga, karena dapat merusak kebun rumah tangga keluarga kita. Rubah-rubah kecil yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan berupa kemalasan, keterikatan dengan hal-hal duniawi, atau perkataan yang keluar yang seringkali menyakiti hati, dan juga seringkali ada unsur kebencian, dendam, tak mampu mengampuni, dan sebagainya. Oleh karena itu, rubah-rubah kecil itu kita harus singkirkan, karena dia siap untuk menggerogoti hati ibu bapak saudara dan saya, atau siap menggerogoti hati kita semua. Yang kedua, perselisihan, suka mengampuni, bergosip, sering terjadi di antara umat Tuhan, orang-orang Kristen. Jika tidak segera dibereskan, akan berdampak buruk bagi pekerjaan Tuhan dan dapat mengancam keutuhan keluarga atau rumah tangga Kristiani. Banyak kasus terjadi, rumah tangga hancur karena adanya rubah-rubah kecil yang tak diperhatikan dan tak disingkirkan sedari awal. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan kita tetap kokoh, teguh di dalam menjalani bahtera rumah tangga keluarga kita. Selamat hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Umat Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 427 baitnya yang pertama, kusuka menuturkan, dan kata-kata yang selanjutnya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus
suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ibu bapak saudara umat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Kami berdoa dan memohon di dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing, tanpa sadar seringkali ada binatang rubah-rubah yang cara kerjanya mau menghancurkan rumah tangga, keluarga, yang cara kerjanya mau menghancurkan keutuhan, keharmonisan rumah tangga keluarga kami. Oleh karena itu kami berdoa dan memohon kiranya setiap rumah tangga, keluarga Kristiani dari persekutuan GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini dapat menyingkirkan, dapat melenyapkan, dapat membinasakan rubah-rubah yang akan menghancur rumah tangga keluarga kami, yang akan menghancurkan persekutuan GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini. Tuhan, keluarga-keluarga dalam rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan dari Jemaat GPB Sejahtera di Kota Bandung ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Tuhan memberikan jalan keluar. Sukacita dan sejahtera mereka dapat menghadapinya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kami mau berdoa dan memohon berkati para suami sebagai kepala keluarga, berkati suami yang bekerja baik di kantor swasta maupun karyawan pemerintah. Tuhan memberkati, takut akan Tuhan mendasari pekerjaan dari umat-Mu GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung. Tuhan berkati juga istri-istri kami yang menopang suami dengan cara bekerja juga. Sukacita, damai sejahtera menopang suami, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih
ya Roh Kudus. Tuhan, di situasi pandemi COVID-19 ini ada kepala keluarga, suami yang berdampak COVID-19 mengalami pemutusan hubungan kerja, mengalami pengurangan atau bekerja di kantor. Tuhan bekerja dari rumah. Tuhan memberkati sehingga mereka tetap sukacita dan damai sejahtera mengerjakannya meskipun harus dikerjakan di rumah tinggal. Pemerintah dalam upaya untuk mengatasi COVID-19, Tuhan memberkati. Ini seru doa kami. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dari tangan-Mu lah persembahan yang kami berikan ini. Maka terimalah dan kuduskanlah supaya menjadi berkat bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Umat Tuhan yang beribadah di rumah tinggal, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sama-sama kita sudah mendengarnya. Nyanyian pengutusan yaitu Gita Bakti nomor 114, baitnya yang pertama, di setiap janjiku, dan kata-kata yang seterusnya. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.